Halo, kembali lagi dengan kami di Vcast, Fidelis Podcast. Pada hari yang indah ini, kita kedatangan tamu yang spesial, alumni dari SMA Virgo Fidelis Bawen dan juga alumni dari Asrama Laverna. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Bernadetta Isa Nugraheni, biasa dipanggil Isa. Saya adalah alumni dari SMA Virgo Fidelis angkatan 25 lulusan tahun 2019 dan saya juga alumni dari Asrama Laverna. Oke, Isa ya ini ya manggilnya ya. Iya. Oke, kesibukannya apa ini Isa ini? Kuliah Pak, saya kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, program studi pendidikan matematika, tapi saya sambil bisnis. Oh, bisnis apa ini kalau boleh tahu ini? Bisnis kosmetik Pak. Oke, terus boleh tanya-tanya nih ya lebih jauh mungkin ya, biar Boleh. kita lebih kenal, lebih akrab juga, teman-teman yang di rumah juga tahu. Dulu kan anak asrama ini, Asrama Laverna, SMA Virgo Fidelis Bawen. Katanya kalau di SMA terus masuk di asrama itu jadi cupu, jadi kurang pergaulan seperti itu. Apakah benar atau seperti itu tuh, Sa? Menurut saya pribadi enggak sih Pak, karena justru malah di asrama itu kita lebih mengenal banyak orang. Karena di asrama tuh banyak siswa, banyak teman-teman yang dari luar Jawa, terus tinggal di asrama gitu. Apalagi kalau cupu cenderung ke teknologi mungkin ya. Kita juga tetap ada kok teknologi, kayak ada jam rekreasi dulu gitu di asrama. Oh, berarti masih tetap diberi kesempatan ya untuk Iya. mengakses dunia luar istilahnya Iya, lewat benar. HP atau laptop. Iya, apalagi belajar juga difasilitasi sama laptop juga. Jadi kan dari laptop kita bisa lihat YouTube, terus akses web-web sekolah, web-web internet, materi-materi gitu. Oh, berarti nggak benar ya ini statement bahwa jadi cupu kalau Iya, asrama. enggak. Ya. Oke. Nah, suka duka di asrama itu apa sih? Menurut Isa? Sukanya banyak banget. Dukanya enggak deh Pak. Kalau sukanya itu ketemu banyak orang. Terus ya emang sih awal di asrama itu adaptasinya susah karena ya awalnya kan bertahun-tahun sama orang tua, terus baru masuk asrama ketemu sama orang baru tanpa orang tua, adaptasinya susah pasti. Tapi selama berjalannya waktu enjoy aja karena teman-teman di sana juga kayak nggak sendiri, kita kan bener bareng-bareng di situ, punya tujuan yang sama, menuntut ilmu, cari temen di situ. Jadi ya nggak pernah ngerasa sendiri, jadi enjoy juga di asrama gitu. Oke. Kalau kan suasana asrama pasti berbeda dengan suasana di luar asrama ya, di rumah khususnya. Nilai-nilai yang bisa kamu terapkan di kehidupanmu yang sekarang dari asrama, mungkin sesuatu yang unik dari asrama Laverna itu apa yang buat kamu sekarang seperti inilah istilahnya? Banyak banget Pak di asrama itu, dari hal-hal kecil yang diajarin sama suster, sama Bu Sisil, ibu pendamping kami di asrama, itu sampai sekarang, sampai saat ini banyak banget yang saya terapkan di kehidupan saya, apalagi di dunia bisnis, di dunia pendidikan, kayak kedisiplinan, kejujuran. Contohnya ketika saya ini kan bisnis yang membutuhkan banget personal branding, dan di personal branding itu butuh ide, butuh kepercayaan diri untuk membangun personal branding itu. Jadi saya cerita dikit ya Pak. Boleh. Oke. Jadi dulu pas di asrama itu hubungan guru dengan suster itu kan dekat banget. Ketika aktivitas kita di kelas, di sekolah, guru itu tahu, dan ketika ada yang melenceng sedikit pasti langsung dilaporkan ke suster, ke asrama gitu kan. Termasuk kayak kalau siswa itu pasti mencontek gitu kan. Nah itu pernah dulu ada teman asrama yang mencontek, terus
kena lapor sama ibu asrama Yeah. gitu kan dari sekolah. Nah dari situ, dan itu tuh kayak diumumin dalam pas lagi kumpul bareng-bareng gitu kan. Nah itu kayak citranya kurang bagus. Nah dari situ teman-teman, bukan saya sendiri pun belajar kalau misalnya anak asrama nyontek, itu tuh yang tahu tuh gak cuma orang tua, gak cuman guru dan yang bersangkutan, tapi teman-teman yang lain itu juga gitu. Jadi kan istilahnya keluarga itu di situ, jadi tahu semua gitu. Nah dari situ gak ada kepengen buat nyontek, dan dari takut itu sampai sekarang jadi percaya diri, dan menurut saya itu ngefek di bisnis saya sekarang, jadi percaya diri, bisa bangun personal branding kayak gitu. Oke, kalau ada nggak sih bedanya setelah masuk asrama dengan sebelumnya, dari mungkin sifat atau pribadi Isa sendiri, mungkin yang tadinya pemalu jadi pemberani, atau ada nggak sih yang benar-benar ini terbentuk saat saya di asrama? Iya benar banget Pak. Jadi dulu waktu SMP itu termasuk orang yang tertutup banget saya. Relasi bisa dibilang kurang, iya, karena ketemu orangnya itu aja dan nggak berani mengaktualisasi diri, kayak nggak berani ikut ini ikut itu. Beda banget sama di SMA, itu aku ikut macam-macam kayak lomba gitu, terus promosi sekolah pun diajak gitu. Padahal dulu pas SMP tuh kayak aku tuh tertutup banget, tapi kok bisa sekarang diajakin macam-macam sama SMA Virgo, dan dari situ berkembang ikut OSIS juga kan dulu. Jadi kayak lebih eksplor banget di SMA, apalagi kalau anak asrama yang deket sama sekolah pasti dimintain tolong. Nah dari situ udah kebiasa sih, malah seneng gitu. Jadi seneng. Iya, kayak wah aku dibutuhin, wah aku berarti bisa gitu. Tiba-tiba lah di PD, atau mungkin ada tahapannya pertama awal-awal masih malu-malu atau nggak berani, atau langsung tiba-tiba oke, karena aku di asrama mau nggak mau harus berubah seperti itu? Bertahap Pak. Kalau kepaksa enggak, bertahap pasti, karena teman-teman pun kayak gitu. Jadi di asrama itu tempat aktualisasi yang luar biasa banget sih, dan teman-teman juga saling support. Jadi kalau misal besok aku disuruh ini, aku ada lomba ini, jadi yang support tuh kalau misal di rumah cuma orang tua pun kadang kayak ya udah semangat, tapi kalau gitu. sama temen itu tuh sharingnya tuh ada, supportnya ada, jadi ada masukan-masukan yang lebih gitu. Oke, ini kalau dengan teman-temannya ya. Sedangkan asrama itu kan pasti memiliki fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Kalau Isa masih ingat ya sih fasilitas apa yang ditawarkan di asrama Laverna selama kamu masih tinggal di asrama dulu? Tempat doanya ada? Ada. Oke. Oh iya, itu doa itu kalau di sekolah, karena kita juga yayasan Katolik, pasti ada doa pagi, terus malaikat Tuhan tiap jam 12. Mungkin kalau di rumah itu lupa karena misal jam 6 sorenya gitu tuh Pak, itu pasti lupa karena ya aktivitasnya beda gitu. Tapi kalau pas di asrama pasti pas jam belajar itu ya jam 6 itu pasti kan ada doa malaikat Tuhan. Terus jam 9 kita udah selesai aktivitas, doa bareng gitu. Terus ada juga sama kakak-kakak asrama tiap sore kita main badminton atau olahraga basket gitu. Oh gitu. Berarti dari pulang sekolah itu sudah ada langsung kegiatannya ya, sudah ada rutinitas. Iya. Begitu. Kalau di pagi mungkin bisa ceritakan kegiatannya apa aja tuh, dari pagi sampai mungkin sekolah sampai malam hari lagi. Kalau pagi hari itu bangun jam 5, kan kamar mandinya gantian, jadi tetap bangun pagi gitu kan buat teman-teman. Karena kita jam 6 itu udah doa pagi. Jadi bangun jam 5, mandi, persiapan, doa pagi paling 15 menit sampai 20 menit. Habis itu lanjut sarapan, terus siap-siap sendiri lagi buat berangkat ke sekolah. Ya udah aktivitas di sekolah, pulang jam 2 ya Pak dulu. Ya, betul. Pulang jam 2, terus nyuci, beres-beres gitu kan. Terus nanti kalau bisa tidur siang, terus lanjut lagi belajar
jam 4 sore sampai makan malam setengah 7, terus lanjut lagi, paling selesai makan tuh 1 jam ya, setengah 8 belajar lagi sampai jam 9, doa malam, istirahat. Wah, rutinitasnya cukup panjang sebenarnya. Iya. Oke, kalau saat belajar ini, apakah juga ada pendampingan khusus dari mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin dipanggilkan orang dari luar? Atau mungkin Ada. sistem belajarnya gimana sih asrama itu? Asrama itu sebenarnya enak banget karena kita butuh apa kita bisa langsung minta ke guru, kayak misal dulu pernah misal tes paginya tes matematika, ulangan matematika, malamnya tuh bisa buat belajar sama guru yang bersangkutan tentang materinya, terus pokoknya kita belajar lagi sama guru yang besok kita tes itu gitu di asrama gitu. Oke, berarti cukup banyak ya yang berpengaruh kepada Isa sampai saat ini, dengan karir Isa, mungkin dengan Isa yang mungkin sudah mentereng di kehidupan sekarang, udah lebih baik istilahnya gitu. Prestasi tertinggi saat ini apa sih, Isa? Punya bisnis yang menurut saya lumayan Pak, karena omset tiap bulannya itu sampai 80 juta. Oke. Dan ini juga lagi bangun bisnis lainnya lagi tentang baju, bersama dengan baju. Terus ya kuliah juga tetap nomor 1 sih, Iya tapi sih. ya itu apa salah, nggak salah kan punya bisnis, punya usaha yang bisa support keluarga juga, Betul. buat saya pribadi juga gitu. Itu menurut saya sebuah prestasi saya saat ini. Oke, dengan kesibukan Isa saat ini, apakah keluarga juga support Isa? Support banget, malah jadi kan di masa sekarang itu apa-apa dikerjain dari rumah ya, termasuk bisnis, termasuk kuliah itu juga di rumah. Jadi orang tua bener-bener lihat 24 jam aktivitas anaknya, kuliah, terus ngerjain kerjaannya, dan disupport. Kayak kalau misal jatah, kadang kan suka lupa kalau udah kuliah, udah ngerjain tugas, udah ngerjain kerjaan, tapi masih diingetin buat makan, buat istirahat dulu, kayak gitu. Oke, berarti segala sesuatu yang didapatkan Isa ini itu mungkin ada sangkut pautnya dengan kehidupan di asrama yang sudah biasa saling mensupport. Iya. Nah, ini didapatkan juga saat Isa dewasa di rumah oleh keluarga. Oke, ada pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman yang mungkin pengen bergabung dengan SMA Virgo Fidelis, khususnya dengan asrama Lafirnanya? Ada pesan nggak? Untuk pesan dari saya, menjalani hidup dengan ketidaknyamanan itu emang berat, tapi ketika untuk sebuah mimpi yang bahkan mengorbankan uang, waktu, tenaga, ya nggak apa-apa, nanti hasilnya kita akan tuai akhirnya dan luar biasa. Kayak sebenarnya saya di asrama itu kan bukan kemauan pribadi gitu loh Pak, tapi karena keadaan, karena rumah jauh gitu kan. Jadi saya asrama, ternyata dari asrama, dari saya tinggal di asrama, dan ketika tinggal di asrama itu kan usia remaja yang di saat itu tuh benar-benar karakter seorang itu dibentuk saat umur segitu gitu loh Pak, kebiasaan-kebiasaannya. Dan saya mendapatkan itu di asrama dari bimbingan suster, Bu Sisil, dan guru-guru. Oke, berarti intinya bahwa harus ada yang dikorbankan mungkin ya untuk mencapai kesuksesan seperti Isa saat ini. Oke, mungkin itu dulu yang mungkin saya bisa sampaikan atau mungkin tanyakan ke Isa. Sudah cukup banyak menginspirasi. Terima kasih Isa sudah menginspirasi kami, khususnya untuk teman-teman yang mau bergabung dengan kami di SMA Virgo Fidelis Bawen dan di asrama Lafirna. Tadi sudah disampaikan banyak bahwa asrama Lafirna itu tidak membuat kalian menjadi cupu atau keterbatasan dalam berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Malahan asrama Lafirna menawarkan pembentukan karakter yang lebih baik yang akan membuat kalian lebih disiplin. Tadi yang disampaikan oleh Isa bahwa
segala sesuatu sudah diatur dengan rutinitas yang baik, dengan pendampingan Bapak Ibu guru yang baik dan pendamping asrama juga, itu membuat kalian akan semakin bertumbuh. Oke, terima kasih Isa atas waktunya. Lain waktu bisa bertemu kembali. Sama-sama. Oke, terima kasih atas waktunya sudah kalian sempatkan di Fitcast. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. See you.